Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu siang, Amin dan Ujang main tebak-tebakan. Dari mana seseorang kelihatan tidak puasa? Ayo, tanya Amin. Dari bibirnya yang kering dong, jawab Ujang. Lalu Amin bilang, salah. Yang benar kelihatan dari betisnya, saut Amin sambil nunjuk warteg yang ditutup separuh gorden. Ya pemirsa, petang ini Anda menyaksikan program Hijab dan Hijabers, perbincangan seluk-beluk hijab dan pengalaman manis pahitnya para hijabers ketika memutuskan mengenakan hijab. Selain itu, Anda juga akan mendapat tutorial inspiratif tentang mengenakan aneka hijab. Nah, untuk mengorek bagaimana serunya pengalaman para hijabers ketika memutuskan untuk mengenakan hijab, di studio telah ada dan hadir 3 orang paling spesial di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ditemani dengan Ibu Hajah Dedeh Kurniasi, SPDI MM Mediator. Bu Dedeh adalah anggota Komisi Informasi Lampung. Senyumnya sumringah, luar biasa, menandakan semangat sampai dengan beduk maghrib. Lalu saya juga bersama dengan Ibu Supriyati MSI, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Dan tak lupa kita juga ditemani bersama dengan NS Irma Nur Hasanah. NS Irma Nur Hasanah Eskep gitu ya, perawat dari sebuah rumah sakit di Bandar Lampung gitu ya. Irma, semuanya sangat membuat semangat puasa saya menambah, ya kan, menambah. Saya ke Ibu Dedeh. Bu Dedeh, kita berhijab suatu kewajiban, tapi boleh tahu nggak kabarnya Bu Dedeh ini berhijab di usia 30-an, waktu itu setelah menikah. Ada cerita kenapa memutuskan untuk berhijab di usia sekian? Alhamdulillah, memang itu satu panggilan buat saya pada waktu itu tahun 95. Karena tahun 96 insya Allah akan berangkat haji, jadi memang betul-betul terpanggil supaya kita lebih agak sempurna untuk menutup aurat. Jadi memang betul-betul sudah kita niatkan. Sudah diniatkan dan ya sudah gitu kan. Sampai hari ini. Usia 30-an itu sebenarnya usia yang masih sangat produktif sekali dan masih banyak model-model baju, trendy-trendy, style-style lain-lain. Tapi Bu Dedeh mutusin, ini usia 30, biasanya kan kalau untuk berangkat haji ya sudah berangkat aja tanpa berhijab. Bu Dedeh ada, kita pernah sharing di off air, ada Mbak Yudit, aku ada ketakutan begitu mempelajari agama bahwa wanita muslimah mengharuskan untuk menutup aurat. Takut dosa Bu Dedeh. Kalau kita sebagai umat Islam pasti ya kalau takut dosa itu. Tapi kalau untuk pribadi saya bukan utamanya takut dosa, enggak. Memang karena sudah panggilan aja. Memang sudah panggilan harus menutup aurat pada waktu itu. Subhanallah, adem juga ya. Insya kalau kita Allah, ngobrolin sama Bu Dedeh. Adem Bu Dedeh. Tapi pada waktu itu suami ada komentar langsung menutup aurat sebelum berangkat ke tanah suci? Enggak, malah lebih seneng lah, lebih langsung cinta disayang dong. Lebih iya. cinta, iya. Uang belanja langsung ditambah tanpa diminta. Ih, luar biasa udah. Betul begitu Bu Dedeh? Iya, tapi itu dulu Ibu tahun 95 itu berada di kampung, namanya Kampung Negeri Agung Waikanan sana. Oh, jadi Bu Dedeh waktu itu masih stay di sana ya, bukan di sini. Jadi langsung dibeliin kebon dong waktu itu ya? Memang kebon ada, hanya emang nggak tergarap. Nggak tergarap, ih sombong. Nggak ada kebon nggak tergarap. Tergarap karena serut. Karena? Ya, ada kebon, emang kita tani dulu ya. Hanya itu tadi, kita nyaman. Walaupun ke kebun, pakai hijab. Kalau pada waktu itu ya usia masih muda ya, produktif sekali masih gitu. Tapi ya senang-senang aja karena itu tadi. Bu Dedeh, saya masih banyak mau tanya-tanya deh sama Bu Dedeh, tapi ditahan dulu ya Bu Oh Dedeh. iya. Saya langsung ke Mbak Supriyati.
Aku Iya. panggil Mbak Supriyati. Boleh. Boleh. Mbak, ini berhijab kabarnya karena takut dicolek-colek di bus kendaraan umum pada waktu zaman kuliah. Cerita dikit dong. Ya, oke. Baik, Mbak Idit. Sebenarnya dulu awal berhijab itu memang saat saya mulai masuk kuliah pasca itu. Dan memang kampusnya itu jauh dari tempat tinggal atau kos-kosan. Nah, dan itu harus naik bis. Berapa kali tuh? Satu kali naik bis, tapi perjalanan cukup lama, hampir setengah jam. Oh. Ya, terus di bis itu armadanya cuma sedikit dengan penumpang yang sangat banyak, Padat. dengan penumpang yang sangat banyak, sehingga saat itu memutuskan berpikir juga gimana ya caranya biar aman. Sebelum akhirnya sama orang tua di sini diberi fasilitas kendaraan roda 2. Jadi ada juga teman satu kos yang sudah berhijab, Mbak pakai jilbab aja biar enak aja kita nanti di bis katanya. Iya, oke juga. Dan ternyata saat menjalani itu ya rasanya memang nyaman gitu loh, Mbak. Diawali dengan memproteksi diri supaya nggak banyak dijahilin pada waktu itu, betul. tapi akhirnya kesini merasa nyaman dan lebih istiqomah kesini. Amin. Aku juga nanti mau tanya-tanya Mbak Supri, Iya. kira-kira apa sih hijab yang pertama kali dipakai zaman-zaman itu kan belum musim ya, Betul. orang pakai hijab, belum Tidak juga ada tren banyak seperti sekarang. jualan-jualannya. Saya Iya. mau ke Irma Iya. dulu deh. Irma, Ya, usia kamu saat ini kan biasanya agak khawatir, jodoh belum dapet, taruhlah pekerjaan sudah dapet, terus Iya. tiba-tiba udah berhijab, nggak takut dibilang, ntar deh trendinya hilang, yang biasa di blow, biasa kemana-mana rambut on selalu, tanda kutip ya, tapi ini kamu menutup aurat. Boleh cerita kabarnya karena terima kerjaan di rumah sakit iya. itu? Ya insya Allah enggak sih. Sebelum awal-awal memakai jilbab memang masih ada godaan-godaan gitu ya. Apa namanya, kuno kayak gitu kan. Itu godaan paling ekstrim menurut Irma, Iya. kuno. Dan apa namanya, model-model bajunya gitu kan. Nanti kamu nggak bisa pakai yang baju kayak gini itu, dari teman-teman tuh banyak banget yang kayak gitu kan. Cuman memang udah niat dari awal, terus ada dukungan dari keluarga juga, dan mungkin memang sudah dapat hidayah gitu kali ya. Dan kebetulan dapat kerjaan juga memang mewajibkan untuk berhijab, jadi ya insya Allah sampai sekarang juga tetap permanen memakai jilbab. Pernah berpikir nggak begitu hangout sama teman-teman terus aduh berasa kuno nih atau gimana, pernah berpikir ke situ nggak? Pernah waktu dulu. Gimana tuh, gimana akhirnya tetap kekeh untuk menyelamatkan hijab, tetap istiqomah, gimana ceritanya? Iya, waktu dulu apa namanya, teman-teman kan belum semuanya memakai jilbab kan. Jadi waktu SMA dulu itu, karena saya juga memakai jilbab, terus waktu kuliah nurse itu udah mulai pakai jilbab. Nah kemudian apa namanya, waktu jalan bareng-bareng sama temen, terus abis itu ini, ayo udah lepas aja katanya kayak gitu kan. Nah terus sempet ini juga apa namanya, kebawa gitu kan, kebawa arus gitu. Ya akhirnya lepas. Sekali pernah. Sekarang mutusin untuk permanen, nggak lepas-lepas lagi deh, mau kemana, mau hangout, mau kerja, mau apapun, tetap begitu karena apa? Karena takut dosa juga atau gimana? Ya takut dosa pasti itu kan. Kemudian memang ya nggak boleh kan seperti itu. Memang kalau udah niat memakai jilbab, ya sudah apa namanya, kalau udah kuatkan iman aja sih kayak gitu. Kalau banyak godaan-godaan gitu. Oke, luar biasa. Saya balik lagi ke Bu Dede. Bu Dede sudah mengalami atau menjalani beberapa peristiwa sebelum Bu Dede memutuskan untuk istiqomah, insya Allah menggunakan hijabnya. Lalu sekarang nih, kan anak-anak juga memang Bu Dede berikan pilihan atau mereka sendiri yang diharuskan juga menggunakan hijab pada usia tertentu atau? Alhamdulillah, mungkin karena termotivasi ya oleh ibunya, jadi seingat ibu tidak pernah menyuruh kepada kedua anak perempuan ibu memakai jilbab. Tapi ketika mereka selesai sekolah SMA, akan memasuki kuliah, begitu lihat kok nambah cantik, mereka sudah memakai jilbab semua. Subhanallah. Tidak ada apa perintah yang khusus atau tidak. Justru ibu Dari malah saudara. terharu kok mereka
sudah memakai jilbab. Subhanallah. Aduh, adem ya Mbak Supriyati ya. Jadi sekali lagi memang kadang-kadang punya cerita di balik berhijabnya seseorang, kita ingin korek lagi nanti. Makin menarik perbincangan kita menjelang berbuka petang ini. Tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti kultum. Dan perbincangan para hijabers akan kembali usai azan maghrib. Tetaplah di Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright, welcome back to the show pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Ini yang paling seru pemirsa. Banyak yang menganggap berhijab karena sudah banyak ilmu, karena hati sudah baik, karena soleha. Padahal itu baru langkah awal menuju ke sana, ya kan? Saya mau tanya dulu deh sama Irma. Irma, di usia kamu yang sekarang ini nih, banyak sekali yang godaan-godaan silih berganti, keluar masuk. Apakah ketika Anda memutuskan untuk berhijab, ataupun apakah Anda berusaha untuk memperbaiki diri setelah berhijab? Iya, pasti itu setelah kita berhijab pasti ada kemauan untuk memperbaiki diri. Meskipun di situ pasti banyak halangan-halangan gitu ya, godaan-godaan dari teman-teman kayak gitu, suruh lepas dulu karena memang masih labil, sempet lah sekali bandel gitu kan lepas jilbab, terus sampai akhirnya kalau diingat-ingat ya nyesel iya pasti gitu kan. Tapi kan itu sebagai proses untuk memperbaiki diri. Mau tanya nih Irma, godaan paling ekstrim waktu itu dari teman-teman, atau begitu Irma lihat kan suka ada di website atau suka ada di majalah dan lain-lain, ih keren nih model gini nih, bajunya keren, tapi saya nggak pas deh aku udah berhijab, atau yang paling ekstrim buat Irma apa godaannya? Godaannya ya itu di waktu jalan sama teman-teman ya disuruh lepas gitu kan, karena banyak teman-teman yang belum memakai jilbab gitu, terus saya ya ikut lepas gitu. Bandel banget ya, bandel. Tapi sekarang kesininya tak lebih tergoda ya kan? Insya Allah. Duh, Irma, aku ke ini deh, ke Bu Dede. Ya. Bu Dede, aku mau tanya nih, menurut Bu Dede apakah berhijab itu mengingatkan agar kita tidak berbuat yang tidak baik? Betul, itu otomatis. Karena Pengalaman Bu Dede pastilah. aja deh, coba gimana? Iya, kita mikir-mikir ya kalau mau berbuat yang nggak baik. Waduh, ini kan sudah berhijab. Kalau dulu sih kerudung gitu ya. Kerudung. Iya, bukan jilbab, kerudung. Ibu tahu apa hijab segala macam tahun 2000-an kesini lah Iya, ya. iya. Karena dulu ya berkerudung. Kita mau berbuat yang tidak baik, ya itulah ada batasan kita istighfar. Oh, kita sudah bertaubat. Kadang-kadang juga kalau di dunia kantor atau di dunia ini pekerjaan dunia kita kantor. sendiri, jeng sini dong jeng, tau nggak Sahabat Jamil tuh, tau nggak sudah dihukum sekian. Nah kadang-kadang itu kan ada niat pengen gimana, Ibu Dede pada waktu itu mengantisipasinya gimana Bu? Ya, Untuk tidak bergibah. Enggak, kadang-kadang nimbrung juga sih. Ya kita sambil ya istighfar, nggak terlalu jauh itu kan situasi, apalagi di kantor kan jenuh, sambil hiburan lah, nggak jadi masalah. Yang penting kan niatan kita itu ya nggak gibah gitulah, itu kan hiburan itu aja. Kalau Hiburan, itu sih. apalagi sekarang nunggu buka puasa ya Bu. Tapi ya diusahakan kalau sekarang berpuasa lah harus tahan lah, bila perlu cari channel yang kita gimana gitu, jangan ikut-ikut Mencari banyak pahala. Iya, Saya betul. kalau coba berkibah gitu kan, nanti kalau ada apa-apa pertanyaan lewat SMS aja gitu kan, atau kan ngono. Ini apa Mbak Pri ini kan selalu diingatkan ketika memang waktu itu menuju istiqomah untuk berhijab pada waktu kuliah sama suami yang mu'alaf malah justru ya, suami bilang dicoel-coel kan, nggak usah di ini, diam aja kamu. Itu ceritanya gimana? Sebenarnya itu setelah kita berkeluarga dan saat kita sudah bekerja, biasanya kalau seperti momen hari raya nih, kadang-kadang kita baru maaf-maafan terus bahas orang lagi gitu ya Mbak. Aduh, biasanya jadi bahasan tuh apa sih? Ya biasalah ya, bahasan ya pasti yang dibahas kadang-kadang yang nggak Trennya, penting iya, dibahas nggak penting. ya, yang nggak penting dibahas.
kalau kita sudah ngobrol tuh udah yang saudara sudah bicara ke sana ke sini, dengan spontan suami saya itu mengkode coel gitu kan ya. Tadinya nggak ngeh gitu, terus coel lagi, Masih nggak nge? sampai nggak ngeh akhirnya dia, gitu. Langsung kode, stop gitu ya. Ya, ya udah kita pamit akhirnya di situ karena semakin lama di situ sepertinya semakin terus dia akan bercerita. Kita kalau mau mengelak juga, mau tidak mengomentari kan, masa kita mau menjadi diam saja dengerin, paling enggak ya iya. Tapi gini deh Mbak gitu. Pri, Irma sama Bu Dede juga, bahwasanya kalau kita berhijab itu bukan berarti kita yang paling dekat dengan surga, ataupun bukan berarti Iya, kita yang itu. sempurna. Kita cuma mau bilang saya berhijab bahwa saya ingin taat, begitu ya. Mungkin sepakat dulu begitu. Saya punya Viti dan saya minta tolong dikomentari oleh Bu Dede, Mbak Pri dan Irma. Viti ini mengenai bagaimana respon wanita Kanada ketika diperkenalkan dengan hijab. Seperti apa Vitinya? Silakan. Pretty big. I think it's giving like this platform because a lot of non-Muslims do want to ask questions, but they're concerned in what could be sensitive, or what could be like insensitive, and what could offend us. Okay. But really, like we're really happy to answer. My repose, I don't know. So go home when I overflow. Nowadays I'm always thinking I can't stop my mind from blinking. My baby. Simple. How do you feel? Great, it's warm too, which is really nice. Vitinya sudah kita lihat, pemirsa, dan saat ini saya ingin mengetahui komentar dari Bu Dede. Silakan Bu. Itulah visi kita, misi kita sebagai umat Islam untuk mengajak apalagi itu perempuan non muslim. Beliau sepertinya di gambar itu tertarik dengan dipakaikannya hijab, apalagi berkaca, menambah cantik. Malah ibu berdoa supaya dia dalam hatinya, udahlah aku masuk aja di agama ini, kayaknya lebih cantik, lebih menarik. Apalagi ditambah yang memasangkan hijabnya itu juga pintar gitu ya. Dia menyesuaikan dengan raut wajah yang memang sudah cantik, nambah cantik. Mungkin itu kalau menurut ibu melihat. Jadi setuju juga ya dengan coba-coba eksperimen sosial seperti itu ya. Senangnya di Kanada nih Mbak Pri. Di Kanada tuh jarang-jarang orang berhijab, tapi tetap juga dakwah dilakukan lewat jalan manapun. Silahkan komentarnya. Kalau saya coba melihat ini dari sudut pandang yang saya pelajari ya Mbak Judit ya, dari di psikologi itu ada yang namanya psikologi sosial. Oke. Di psikologi sosial itu ada yang namanya proses identifikasi. Nah, saat tadi seperti tayangan tadi kita melihat mereka berhijab atau dipakaikan jilbab, seperti tadi yang Bu Dede sampaikan, tampak cantik, tampak lebih manis gitu ya, mungkin lebih memberikan aura positif. Dalam proses identifikasi itu kita manusia memang pada akhirnya tertarik untuk saya pengen seperti dia, terlihat cantik, terlihat menarik seperti tadi yang Bu Dede bilang, dan mungkin terlihat memberikan aura-aura yang positif. Karena saya juga kalau melihat misalnya mahasiswa saya itu yang tadinya pada saat pertama kali masuk belum berhijab, kemudian seiring berjalannya waktu berhijab, saya sampai pangling Mbak Dede. Ini saya Bu, oh iya subhanallah, kamu lebih cantik seperti itu ternyata. Nah, jadi sebenarnya di situ ada proses digugah psikologinya. Betul, dulu, secara begitu, psikologi sosial kajian memang ada yang namanya proses identifikasi, dan itu akan membantu proses interaksi. Nah, saat akhirnya menjadi nyaman gitu Mbak Judit ya. Ada proses-proses ternyata Bu Dede ya, Iya. Irmanya proses identifikasi sampai dengan proses Untuk sosial. membantu proses interaksi itu, Proses pada interaksi. akhirnya merasa nyaman berada pada situasi yang sama. Coba itu kalau versi Bu dosen psikologi ya. Kalau dari Irma, komentarnya apa? Kalau menurut saya kebanyakan memang udah terjawab ya oleh Bu Dede sama Bu Pri. Mungkin kan di situ sebagai misalnya mahasiswa ya, mahasiswa Kanada itu kan bisa juga sebagai yang memberikan
jilbab itu kan nanti dakwah sebagai dakwah juga kan. Kemudian kalau mahasiswa itu pasti nanti dia jadi ikut-ikutan kebanyakan kalau mahasiswa itu kan, apalagi ngelihat sesuai gitu dengan wajahnya, siapa tahu tergugah jadi mualaf, alhamdulillah kan. Seru. Aku mau tanya deh lagi sama Bu Dede, hijab ataupun kerudung waktu itu yang pertama kali Bu Dede pakai itu jenis apa tahun 2001? Singkat aja. 2095. Oh, 95. Iya. Pada waktu itu lagi zaman langsung sini kali. Tapi kasih dalam. Oh, yang instan, kerudung instan. Iya, kerudung instan itu kalau keluar rumah, kalau dalam rumah kita pakai karena ibu rumah tangga ya, kita ingin coba pakai jilbab yang langsung. Ini juga kalau ke kantor aja, kalau di rumah pakai jilbab yang langsung. Aku nanti mau tanya juga deh sama dua yang lain, seru juga ya ternyata. Pemirsa, subhanallah, lagi-lagi wanita-wanita bule kalau kita lihat di TV tadi sangat cocok mengenakan hijab. Mereka menjadi kelihatan sangat anggun dan lebih berkarisma. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda komersial berikut. Tetap di Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright, welcome back to the show with me, Yudit Samantha. Anda kembali bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Ini nih momen yang paling Yudit tunggu-tunggu karena saya akan meminta 3 tamu saya untuk saling mengomentari hijab yang mereka kenakan. Siap ya Bu Dede? Ini mohon maaf, Mbak Pri dan Irma. Sekarang Bu Dede, boleh saya berikan kekuasaan untuk komentarin nih looknya, stylenya digunakan oleh Mbak Pak Pri, oke. Boleh dilihat-lihat, dipandang-pandang dulu. Assalamualaikum Mbak Pri. Ini emang yang paling betul seperti inilah kalau hijab, dia kan langsung identik kita memang umat Islam perempuan Islami memang seperti inilah sebetulnya yang hijab itu, karena dia betul-betul menutup langsung dari atas ke bawah. Adem ya, adem, iya. Ibu Dede. Adem, aduh, komentarnya bener-bener saling mensupport ya. Boleh sekarang giliran dari Mbak Pri. Oke. Mbak Irma. Kalau Mbak Irma ini stylistnya stylist anak muda sekali. Anak muda. Ya. Kalau melihat memang aktivitasnya tadi di rumah sakit ya. Iya. Memang di rumah sakit itu tidak memungkinkan untuk berhijab yang mungkin Aneh. seperti model saya. Dan biasanya kan ada standarnya ya, ada standarnya berapa panjangnya, seperti mungkin ada seragam gitulah ya Mbak Judi ya. Karena di situ kan akan mengganggu aktivitas saat bekerja. Tapi kalau dari style sekarang ini stylistnya stylist anak sekarang sih. Kekinian gitu ya Bu ya. Match yang padu-padan yang dipakai, jadi jilbab yang coklat, terus roknya ada nuansa warna coklat juga, bajunya yang mencoba untuk netral. Subhanallah. Asik Cantik ya. lah ya, subhanallah. Semoga tetap istiqomah. Irma, boleh komentarin Bu Dede, tapi sebelum mohon maaf dulu kali ya. Silakan Irma. Iya. Kalau takut SMS aja nggak apa-apa. Ya kalau Takut kualat. Dede cocok sih ya, karena kan kerja di kantoran gitu kan, dan mungkin karena udah ibu-ibu gitu ya, nggak mau ribet kalau misalnya pakai yang diputer-puter atau gimana kan, jadi cukup memakai segi 4, dilipat dan disampaikan ke belakang gitu ya Bu. Boleh tahu nggak Bu Dede, hijab favorit Bu Dede itu kayak mana sih? Ya kita mau tahu hijab favorit, maksudnya untuk supaya tidak ngabisin waktu gitu loh Bu Dede, supaya nggak ngabisin waktu. Yang langsung aja kalau lagi di rumah itu udah langsung pakai, yang penting kelihatan cantik. Pertama kali Bu Dede berhijab, makan waktu berapa lama pergi ke aktivitas? Biasanya kan coba, nggak pas, coba lagi, aduh nggak pas gitu. Tergantung kita mau kemana. Kalau mau ke undangan, ke pesta, nah itu yang udah agak-agak lama itu. Berapa lama paling lama dulu pertama ya paling lama adalah kalau 20 menitan itu. 20 menitan. Iya, karena itu kalau mau ke pesta. Tapi karena kita juga jarang lah pesta ya, yang biasanya cepet-cepet
pertanyaan. Jadi kalau mau ke pesta makan waktu 20 menitan, tapi kalau mau ke pecel lele nggak langsung gitu aja ya. Praktis. Hijab pertama Mbak Pri yang dipakai pada waktu memutuskan untuk berhijab. Secara psikologi identifikasi. Identifikasi. Gimana? Oke, seiring berjalannya waktu saat memahami bahwa berhijab itu menjadi kewajiban sebagai muslimah, saya mencoba untuk mencari sebenarnya jilbab yang benar itu yang seperti apa. Dulu pertamanya ya mungkin ya masih style-style seperti ini Mbak, masih sempet gitu ya, masih sempet. Tapi memang dari dulu saya orangnya nggak suka yang neko-neko. Jadi hijabnya ya dari dulu begini, kuliah pun modelnya begini. Dan saya malah kalau nggak salah ini jilbab pertama saya yang saya Subhanallah, tidak sengaja tadi saat ini, iya. diminta untuk berbicara di sini untuk mencoba memadu-madatkan. Tahu 2001 sekarang 2016 sudah lumayan awet juga ya, tak lekang oleh waktu ya itu Alhamdulillah. Hijab waktu itu ada berapa style? Lagi musim-musimnya belum banyak jualannya toh. Dulu kita beli jilbab itu jilbabnya beli bahan Mbak Judit. Tidak seperti sekarang yang dimana setiap sudut tempat itu ada. Betul. Jadi online juga ada. Iya, gitu. dulu Kalau kita harus ke toko bahan. Oke. Toko bahan terus kita beli dengan corak yang berbeda-beda. Saya kalau nggak salah masih ada semua itu, ada 3. Oke. Jadi kalau kuliah ya, kalau nggak hitam, corak hitam putih, kalau nggak ini. Warna-warna. Iya. Saya tahu warna-warna tuh maksudnya biar bisa dipakai untuk pink bisa. Hijau Iya, pinter. matching. Karena saya banyak jilbabnya itu yang bercorak karena baju saya itu banyak polos. Oh, subhanallah, disiasati dengan yang Disiasati, begitu. biar bisa Waktu itu agak dipakai susah nanti. juga ya, harus Betul, beli jadi. bahan, Iya, harus terus di kita di zoom sendiri gitu ya, cari tempat penjahit kita nge-zoom seperti itu. Kalau sekarang kayaknya setiap sudut itu ada jilbab dengan berbagai model dan nggak usah dibebet-bebet lagi, langsung masuk juga modelnya sudah ada. Aduh, benar-benar luar biasa. Tapi aku punya Viti ini dari Hana Tajima bahwa berbagai macam style ataupun mode yang diberikan oleh desainer, bagaimana Hana Tajima mempersembahkan untuk Anda. Silakan Vitinya. Akhir-akhir ini, nama Hana Tajima Simpson menjadi topik perbincangan di media sosial. Nama perempuan blasteran Jepang-Inggris ini dikenal karena gaya berjilbabnya yang unik. Sosok Hana pun telah menghias sejumlah media di Inggris dan Brazil. Hana yang dikenal sebagai seorang desainer membuat kejutan lewat produk berlabel Mesa. Produk yang telah dilempar ke pasaran dunia itu berupa jilbab bergaya layers atau bertumpuk. Melalui label itu, Hana mencoba memperkenalkan gaya berbusana yang trendy, namun tetap sesuai dengan syariat Islam di kalangan muslimah. Memang tak semua muslimah tergerak untuk menutup auratnya dengan jilbab. Namun bagi Hana Tajima, jilbab adalah identitas seorang muslimah, dan kewajiban menutup aurat yang harus dilaksanakan. Itu tadi Hana Tajima, bagaimana komentar dari ketiga narasumber saya yang luar biasa saat ini. Ke Bu Dede, Hana Tajima itu desainer keturunan Jepang Inggris. Silakan. Subhanallah, itu sangat luar biasa ya, seorang mu'alaf dari golongan yang Jepang dan Inggris ya, Jepang Inggris. Langka di situ pakai hijab ya. Pakai hijab itu sudah luar biasa, memberikan teladan buat kita orang Indonesia. Ide-idenya tuh kepikiran aja gitu ya, buat mendesain begini modelnya. Apalagi tadi itu kan dia tidak ketat, dia memodifnya itu pas. Kadang-kadang saya juga apa bisa ini nanti anak-anak kita, kayaknya memang dia bakat juga tuh.
berbakat juga. Ih, seru ya Bu Dede melihat itu dari sisi memang umurnya gitu ya, umurnya memang pas gitu untuk minat orang untuk terus menggunakan hijab banyak. Monggo Mbak Pri. Baik, Mbak Dede. Jadi kalau misalnya tadi melihat tayangan seperti tadi, saya melihat desainer muda Jepang itu yang mu'alaf itu memang menjadi hal yang rasanya sangat-sangat menarik gitu ya Mbak. Di satu sisi di sana negara yang mayoritas itu agamanya Shinto ya, Jepang. Betul. Itu ya. Nah di situ dia mencoba berada di satu komunitas yang dia menjadi minoritas di sana. Dan menurut saya dari desain-desain yang dia tayangkan tadi ya, yang kita lihat tadi itu menunjukkan bahwa itu style anak muda dengan aroma Jepang sekali itu. Nah, model-model Jepangnya itu kelihatan sekali, model-model Jepangnya itu kelihatan sekali. Jadi untuk anak muda mungkin di Jepang itu menjadi pas. Tapi kalau tadi seperti yang disampaikan Bu Dede, kalau misalnya anak-anak kita pakai itu kira-kira pantas enggak ya? Nah ini yang kadang-kadang mungkin suka salah ya Mbak Judit ya. Orang menggunakan hijab itu tidak pas gitu ya. Itu mungkin mengikuti tren, mengikuti mode, terus ikut aja, padahal sebenarnya itu justru membuat menjadi, mungkin kalau saya melihatnya jadi aneh aja gitu. Jadi aneh gitu. Iya, karena tidak sesuai itu tadi. Kalaupun kita ingin menggunakan mungkin disesuaikan dengan kegiatan kita ya Bu Dede begitu ya, biar gercep ya, gerak cepat juga biar nggak sesuai dengan aktivitas. Silakan monggo Irma. Kalau saya komentarnya keren banget itu kalau keren bingit iya, karena mengikuti tren sekarang kan. Kalau anak muda malah kita ngikutin gitu model-modelnya karena simple, casual gitu kan. Kalau dia itu ya gitu kekinian gitulah. Setuju ya memang. Tapi pemirsa itu komentar dari ketiga narasumber saya yang luar biasa hari ini. Saya juga punya tutorial hijab yang akan dibawakan oleh si cantik teman saya. Silakan. Assalamualaikum, berikut tutorial hijab untuk pergi ngantor seperti ini. Segi 4, kita lipat bagian ujungnya menjadi segitiga kecil seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita taruh di bagian belakangnya. Panjang kiri kanannya sama ya. Kemudian kita sematkan jarum pentul di bawah dagu. Kemudian bagian belakangnya agak ditarik sedikit demi sedikit. Nah, ini. Oke. Kemudian yang di sebelah kirinya kita tarik ke dalam, ke atas bagian telinga sebelah kiri. Oke, selesai. Terima kasih, saya Nadia. Assalamualaikum. Oke, tutorial hijab sudah saya sajikan untuk Anda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terserah bakal pilih yang mana untuk kesempatan di mana tutorial hijab tersebut. Sekali lagi, terima kasih untuk hijabers. Semoga perbincangan ini bisa menambah ketakwaan, wawasan, silaturahmi, dan keimanan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, saya terima kasih sama Bu Dede sudah bisa menemani saya di studio.
aktivitas padat sekali, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu. Terima kasih juga untuk Mbak Pri. Mbak Pri kasih. sukses selalu dengan mengajarnya. Kemudian juga terima kasih untuk Irma. Ya, sama-sama. Ya, tetap istiqomah ya Irma ya. Iya. Untuk Anda bertiga luar biasa punya Anda di Terima sini. kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, sekali lagi ada banyak hal yang perlu dibenahi setelah berhijab. Memperbaiki akhlak, mempercantik hati, menjadi muslimah yang sejati. Akhirnya, saya Yudit Samanta beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijab dan hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya.